Sebab beginilah firman Tuhan. Ketuhanan keturunan Daud tidak akan putus. Cukup, cukup. Kayaknya udah kaku dia. Kita tes lagi seperti tadi. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang langsung tenaganya. Habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaum. Cukup. Tahan lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya, tidak boleh berubah? Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca Alkitab? Kita coba. 1, 2, 3. Luar biasa. Ternyata apa yang abang rasa? Lega. Ada nggak perbedaan? Ada berbeda. Waktu baca Alkitab tadi, Enggak ada. waktu baca Al-Quran ada tenaga? Ada. Subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi, tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Allah. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0. Kita telah saksikan tadi ya, seorang ustadz atau katakanlah pendakwah gitu ya. Jadi seseorang itu disuruh baca Alkitab dulu ya. Gitu dia baca Alkitab ya. Sebelumnya, kejadian sebelumnya Pak Gid nggak ambil ya, yang langsung yang ke potong yang itu aja gitu ya. Pak Gid potong yang pentingnya itu aja. Jadi membaca Alkitab ya. Begitu membaca Alkitab, tangannya disuruh giniin, ini bisa ditekuk, lemah gitu ya. Jadi langsung turun gitu. Kemudian setelah itu dia oleh si ustadz ini disuruh membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, kemudian dites lagi dengan kondisi yang sama, katanya kasih kekuatan yang sama ya, tangannya kasih kekuatan. Kemudian ditekan, ya. Ditekan, ternyata tidak turun seperti tadi ya. Dengan mudahnya, artinya si ustadz ini itu menyatakan, kalau menyatakan Quran ini lebih benar dari Alkitab atau lebih kuat lah dari Alkitab. Gara-gara itu doang yang sebetulnya itu adalah trik sulap gitu. Andaikan saja ada pesulap merah suruh bongkar itu, ya tentu saja hal ini mudah untuk pesulap merah ya. Tapi kalau udah urusannya nyinggung agama, nanti menistakan agama. Lagi juga apa hubungannya sebuah kitab itu dibacakan atau Quran itu dibacakan menjadi tangannya kuat gitu. Jadi seolah-olah kita itu sedang melafal mantra gitu ya. Katakanlah tadi melafal mantra Alkitab dan melafal mantra Al-Fatihah gitu. Nah ini sebetulnya sifatnya juga pembodohan teman-teman. Jadi jangan sampai kita terkena pola pikir yang seperti ini gitu. Membaca ini jadi kuat, membaca ini tidak. Itu sebetulnya juga masuk dalam hal-hal yang syirik gitu. Kalau kita membaca ini kita jadi, sebetulnya itu kan begini ya, kitab-kitab itu dibuat pada masa lalu gitu ya. Ya jelas lebih tua Alkitab gitu ya, dibuat pada masa lalu untuk menyebarkan agamanya masing-masing gitu ya pada saat sekarang. Cuman sekarang jadi modelnya jadi tambah aneh-aneh kelakuan-kelakuan para pendakwah ini gitu. Ya Pak Gid dalam hal ini bukan cuman pendakwah Islam aja, tapi pas dapat momennya yang seperti itu gitu. Jadi ini kan terasa lucu bagi seseorang yang menalarkan dengan membaca Alkitab, tangannya ditekan jadi lemah gitu ya. Kalau dinalar gitu, kemudian kalau dia membaca Al-Quran atau Al-Fatihah tadi menjadi kuat ditekan ini. Kalau kita nalar ya
nggak masuk akal. Yang kebetulan juga si Ustadznya juga maksudnya disuruh membandingkan dengan hal tadi. Jadi kita disuruh melala dengan hal yang dibandingkan tersebut. Yang sebenarnya kalau kita balik ke masalah agama ya, apalagi kitab suci, ini adalah sebuah keyakinan. Keyakinan itu akan susah dinalar gitu, susah banget dinalar ya. Artinya katakanlah Tuhan atau Allah gitu ya dalam Islam gitu ya, ada atau tidak, kemudian neraka itu ada atau tidak, ini kan susah dinalar ya. Termasuk Adam itu manusia pertama itu benar atau enggak gitu ya. Ini istilahnya tuh kalau Adam itu manusia pertama masih bisa lah, sebetulnya masih ketemu lah di apa, lihat secara data antropologi dan artefak, yang artinya ini adalah sebuah mitologi dari Timur Tengah sana, baik Yahudi, Kristen maupun Islam ini menggunakannya gitu. Tapi kalau sudah kayak tadi gitu ya, kayak Allah, kemudian malaikat, kemudian neraka, surga, kemudian kalau di pihaknya Kristen juga seperti itu gitu ya, katakanlah yang jadi masih polemik dari dulu hingga sekarang gitu, dari zaman Nabi Muhammad hingga sekarang menjadi polemik itu adalah Trinitas. Ini kan sebuah keyakinan. Jadi kalau sebuah keyakinan itu terus dianalisa dengan hanya membaca mantra, terus dengan apakah tangan tadi kuat malahan atau tidak, ya ini sama sekali tidak masuk akal. Karena yang namanya keyakinan ini memang kalau kita mau serius gitu, maksudnya mau fair gitu, ini dianalogikan ilmiah, mencari bukti empiris, ini akan sulit gitu. Karena yang sifatnya empiris atau benar atau tidak itu adalah ilmu pengetahuan. Misalnya 1+1 itu sampai kiamat nggak akan berubah, jumlahnya akan tetap 2. Atau 1 × 1, 1/1 itu sampai kapanpun itu adalah 1 gitu. Nggak bisa kita menalarnya dengan sebuah kayak kan, aku yakin kalau 1+1 itu sama dengan 3 gitu. Aku yakin gitu. Nah, ini udah beda gitu ya. Karena yang sifatnya benar atau salah itu kita bisa lihat di sebuah sains gitu atau ilmu pengetahuan. Karena ada bukti-bukti empirisnya. Misalnya nasab gitu ya, nasab seseorang, apa dia keturunan Rasul atau tidak, bisa dibuktikan secara ilmiah lewat DNA gitu ya. Katakanlah kalau nasabnya Nabi Muhammad itu G1 gitu, kalau selain G1 ya bukan dari Nabi Muhammad. Nah itu masuk akal karena ini melakukan sesuatu yang sifatnya empiris dan sains gitu. Buktinya itu real, bukan sekedar yang seperti tadi diceritakan gitu. Beda lagi dengan ilmu pengetahuan. Ya seperti Pak Gid bilang tadi, kalau ilmu pengetahuan itu sifatnya ya 1+1, mau sampai akhir dunia kapanpun itu nggak akan 2. Walaupun kita meyakini 1+1 sama dengan 3, itu adalah salah. Nah itu konsepnya seperti itu. Ini ranah ini ya mau dibakwa tadi sama si Ustadz tadi kepada kamu baca ini dulu. Kita balik lagi ke tadi ya. Baca ini dulu, baca Alkitab. Begitu baca Alkitab, tangannya lemah. Gitu. Kemudian begitu baca Quran, tangannya jadi kuat. Ya ini kan jelas nggak masuk akal gitu loh. Ya, ini sebetulnya terus terang aja kalau kita mau fair, ini adalah sebuah trik gitu. Yang sebetulnya para magician atau para pesulap itu tahu triknya bagaimana gitu. Sebetulnya Pak Gid pun ya sedikit-sedikit tahu tapi nggak mau menceritakan dalam hal ini gitu. Kalau kita tengok cara menekannya, ada yang arahnya ke bawah, ada arahnya ke samping. Sebetulnya masalahnya itu. Yang Ustadz ini menyatakan kalau ini bukan magic, memang itu bukan magic gitu. Itu bukan magic, itu cuma trik gitu. Tapi mengapa trik yang atau boleh dikatakan trik ini adalah trik recehan digunakan untuk memperkuat suatu ayat baik dari Alkitab atau dari
Quran gitu. Dan dari pihak yang lain atau katakanlah pihak Islam sendiri gitu, orang-orang yang masih mau berpikir itu akan yang pertama gitu, ini Ustadz ini lucu dan mengada-ada gitu. Yang pertama itu ya, ini lucu dan mengada-ada ya. Sebetulnya itu ya bukan sifatnya kuat kitab Al-Quran atau kuat kitab Alkitab gitu ya. Yang membuat kuat itu sebetulnya bukan itu, tapi karena triknya tadi, itu yang pertama. Yang kedua, ya ini sifatnya pembodohan. Kalau yang nggak ngerti, yang benar-benar nggak ngerti itu ya, itu akan berpikiran seperti itu ya, seperti tercuci lah otaknya. Wah, kalau kita membaca Alkitab itu tidak kuat, jadi kalau kita membaca Quran itu kuat. Ini kan jadi ya gimana ya? Kesannya ya itu tadi membodohi. Dan yang ketiga ini ya jadi kalau kita balik ke Islam sendiri ini tidak terlepas dari sifat syirik gitu. Ya gara-gara membaca mantra tangannya jadi kuat gitu. Padahal bukan itu, esensinya itu sebetulnya bukan itu. Jadi intinya dari permasalahan ini adalah baik pihak manapun, yang pertama ya yang pihak merasa direndahkan ya mohon maaf sajalah gitu, berikan saja maaf lah kepada ustadz tersebut, karena cara berpikirnya itu ya masih cara berpikiran zaman kuno gitu ya. Mungkin ini cara berpikir sebelum zaman kemerdekaan, orang masih bisa dibodohi seperti itu. Jadi nggak perlu tersinggung gitu dengan hal-hal seperti ini. Katakan Alkitab itu tidak kuat karena tangannya bisa turun karena membaca Alkitab. Nah, ini ya Pak Gid mohon kepada pihak yang bersangkutan, artinya dalam sini tanda petik adalah agama Kristen, entah itu Kristen Protestan atau Katolik atau katakanlah Ortodok atau apapun Advent gitu ya, nggak perlu tersinggung ya, katakan aja lah ini orang-orang yang pengen membahagiakan orang lain yang dulunya juga kurang kebahagiaan. Yang jelas mereka membuat satu persepsi gitu, istilahnya merendahkan suatu kitab lain dengan hanya menekan sebuah tangan. Jadi nggak perlu dimasukin ke hati juga, karena mereka juga menurut Pak Gid juga orang yang ingin membodohkan orang lain. Inti yang kedua adalah ya, kalau kita ingin menyebarkan agama, itu entah agama apapun ya bentuknya, entah Hindu, Islam, Kristen, atau Buddha segala macam, itu kan alangkah baiknya ya ini diulang-ulang, terpaksa diulang lagi gitu. Karena kasusnya banyak yang seperti ini yang merendahkan agama lain gitu. Gak usah lah menjelek-jelekin produk dari agama lain apapun itu. Ya bicaralah dengan agamamu dan buktikan dengan kelakuanmu gitu. Kalau kelakuanmu seperti tadi ya, katakanlah Ustadz yang tadi itu, yaitu cerminan gitu. Yang pertama seakan-akan membuat umatnya itu bodoh gitu, dengan melakukan trik-trik sulap untuk menyiarkan agama ini. Ini jelas sekali gitu. Dan kepada yang merasa kitabnya dilecehkan ya, katakanlah ini dalam kategori dilemahkan lah gitu ya, Pak Gid harap ini tidak tersinggung, karena hal-hal demikian ya anggaplah ini dilakukan oleh orang-orang yang kurang kerjaan. Dan menurut Pak Gid ini cukup sekian. Terima kasih.